Lawan dari tim-tim yang juga tersebar, saudara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kalau tadi sudah ada hasil hitung cepat dari Litbang Kompas yang menunjukkan hasil sementara sudah masuk sekitar 80% data atau suara yang masuk diolah oleh tim hitung cepat Litbang Kompas. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan lembaga survei lainnya. Saat ini saya akan mengundang langsung Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, akan bergabung bersama saya di Studio 1 Kompas TV untuk membahas apa analisanya dari Carta Politika. Mas Toto, boleh bergabung bersama kami? Kalau tadi kita sedikit melihat, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Mas Toto? Baik. Anda seperti warga Jakarta lainnya juga. Kita berubah dari menanti hasil, kemudian menduga, sampai akhirnya ada suara unggul, walaupun tetap harus melihat bagaimana hasil resmi dari KPU. Tapi katakan saja di pukul 16:17 Carta Politika juga sudah punya hasil sendiri. Kita mulai dari Jakarta boleh kalau begitu ya. Kita akan tampilkan bagaimana dari Jakarta, karena yang paling hangat ini Jakarta. Apalagi tadi Anda dengar sendiri ya bagaimana sebelumnya pasangan calon nomor urut 2, Darmakun ini sudah mengatakan bahwa kalau di survei-survei elektabilitas kami ini kan hanya 3%. Sekarang 10%. Ada sesuatu di sini nampaknya. Saya tidak kaget sih kalau di survei saya yang bahkan saya rilis itu sudah di angka 6%. Bahkan saya sempat melakukan survei yang memang tidak dipublikasi sudah di angka 8%. Artinya memang dari sisi tren tetap mengagetkan sampai karena pada mencapai angka 10,34. Tetapi tetap trennya memang memperlihatkan ternyata keunikan dari Pak Darmani. Kita tahu ya dengan beberapa konsep yang agak ekstrim, ya ternyata memang menarik sebagian hati pemilih warga Jakarta. Jadi Anda tidak heran kalau ada 10,34% di sini begitu ya. Tapi oke lah, kita lihatlah. Kita lihat dari hasil hitung cepat di Pilkada Jakarta. Apa yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya, ini data baru masuk kalau yang ditampilkan di sini 85,50%. Sama dengan di apps yang saya pegang. Jadi yang bisa kita simpulkan pertama adalah kalau dari sisi pemeringkatan secara absolut angka sudah pasti yang paling unggul adalah pasangan 03 Pram Dandul, diikuti oleh pasangan Kang Emil dengan Suswono, diikuti oleh pasangan Darmakun. Tetapi yang belum bisa disimpulkan adalah apakah Pilkada DKI akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Oh oke, ini berarti harus ditahan ya. Walaupun ini pergerakannya memang cukup signifikan. Dan kalau dilihat dari depan, nampaknya antara pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, ini beda-beda tipis karena masih bisa bergerak ya. Tapi kan angkanya memang Anda katakan tadi belum bisa dikatakan 1 putaran atau 2 putaran. Betul, karena kalau kita berbicara pertama ini data baru masuk belum 100%. Andai kata pun data masuk 100% dan polanya seperti ini, misalnya 49,93%, yang jadi pertanyaan adalah apakah Pram Dandul pada saat rekapitulasi manual KPU nanti itu menyentuh angka 50% atau tidak. Dan quick count tidak bisa menyimpulkan itu karena quick count misalnya dengan 400 TPS baik Carta Politika ataupun Litbang Kompas itu memiliki margin of error ke atas atau ke bawah 1%. Sehingga kalau kita berbicara misalnya 49,93%, tambahkan 1% bisa begitu? jadi 50,93% paling ekstrim atau menjadi 48,93%. Tapi tetap bukan 50/1%. Nggak bisa dikatakan seperti itu Nitya. Jadi masih bisa di atas 50%, tapi bisa juga di bawah 50%. Itu yang menyebabkan angka quick count kalau selisihnya masih di bawah, selisih dari angka quick count dengan 50% plus 1 masih di bawah selisih dari margin of error yang dimungkinkan dalam sebuah quick count, kita nggak bisa menyimpulkan apapun. Walaupun datanya sudah 100%. Oke, jadi inti kata kuncinya tetap harus sabar begitu ya. Saya rasa juga ini yang terjadi di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rado Karno. Kita